Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC dengan budget segini 17,4 juta, pakai spek yang sangat sering kita rakit, yaitu 7500F dengan RTX 5060 ya. Spek kayak gini gue nggak perlu banyak cincong karena saking seringnya gaming, streaming, editing sudah pasti enak ya. Paling di sini gue akan ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu ya. Gue ini buka jasa rakit, jadi kayak gini pesanan pelanggan. Kalau kalian nanya, bang kok harganya segini, komponennya begini, nah kalian bisa tonton diskusi rakitannya di deskripsi. Karena gue itu kalau ngerakit ngikutin kemauan pelanggan ya. Jadi pelanggan tuh kayak yang ini nih, dia udah punya list nih spek yang dia pengen begini, kita diskusiin. Nah yowes, ini yang terpilih. Jadi kalau rakit PC itu gue transparan semuanya, gimana kemauan pelanggan sesuai dana pelanggan. Karena kalau ngomongin mendang-mending itu nggak akan kelar ya. Spek kayak gini kalau mau dipangkas bisa guys ke 16-an. Tapi kalau kalian mau estetik, harga yang harus dibayar adalah di 17 jutaan seperti ini ya. Oke, dan kalau kalian mau rakit ke gua, itu ada rulesnya teman-teman ya. Jadi ada aturannya, ada yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian nge-DM Instagram gue ya. Bilang kayak, bang Gani gue mau rakit dong dana segini dari kota ini. Nah sebelum ke situ kalian pahami dulu rulesnya. Rulesnya seperti ini. Ya guys, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau rakit, gas DM Instagram gua, namanya Gani GP. Bilang aja, bang Gani gue mau rakit dana segini dari kota ini ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan si PC ini ya. Kita masuk ke proses perakitan mobo, prosesor RAM, SSD ya. Kita pasang prosesor dulu ya. Seperti biasa, buat teman-teman, gue gak akan bosan-bosan kalau kalian mau beli prosesor tray, pastikan garansinya 3 tahun dan garansi resmi kayak Ryzen ini resminya dari NJT dan AMD ya. Berarti kalau garansinya setahun ya wallahualam tuh resmi atau enggak. Pokoknya yang garansi resmi itu 3 tahun ya. Kalau lu mau gambling silahkan ya. Nah ini tampilan prosesornya seperti ini ya. Tray itu baru teman-teman ya. Cuman memang dia nggak ada versi dus, adanya versi batangan seperti ini. Yang resmi seperti itu. Oke. Kita akan pasang ya. Kita kaitin lagi guys. Kita buka dulu ya. Ini akan kita pasang bracket cooler. Tapi untuk coolernya belum datang ya. Coolernya belum datang guys. Tapi nggak apa-apa, kita cicil guys. Seperti biasa guys, rakit yang ada dulu aja. Oke. Gue ngerakit ini di awal September guys. Tanggal berapa ya? 10
September. Nah, ini pesanan gue di bulan September. Kalau kalian nanya, Bang, buka jasa rakit gimana, Bang? Emang yang mesennya ada? Ya, ada aja, guys. Alhamdulillah. Rame nggak, Bang? Ya, namanya dagang, guys. Kadang rame, kadang sepi. Oke. Ditambah kemarin kan lagi panas banget tuh, demo ini itu. Terus apa namanya, kita pasang SSD, guys. Terus harga juga ternyata di tanggal kembar masih mahal. Kayak ini kan baru 99 tuh. Harga di tanggal 8 sama di tanggal yang 9 masih lebih murah harga 8. Jadi tanggal kembar itu udah kayak scam sekarang. Gue nggak tahu ya bulan depan itu gimana. Saya lupa menyiapkan cutter. Mana? Ini ada tes 71 tera. Oke, buka. Oke, oh ini garansinya dari Asia Raya ya. Jadi untuk SSD Adata ternyata dipegang juga sama Asia Raya. Makanya tadi gue kaget kok segala buka. Biasanya soalnya masih ketutup. Nah, ini garansi dari Asia Raya. Di Adata dipegang sama Agres. Terus ini Asia Raya. Asia Raya tuh yang megang Zotac, Deepcool. Baik guys. Dulu tuh gue pernah guys dikirimin kayak SSD eksternal gitu sama Asia Raya. Tapi kok Adata yang datang kata gue. Soalnya gue tuh kayak nggak tahu guys dulu, kayak emang Adata dipegang sama Asia Raya ya. Ternyata iya bener guys. Dan ini resmi ya teman-teman ya. Oke. Kita pasang ke sini. Nah, dalam juga yang sebelah kanan ya. Pasang yang kiri. Oh ya guys, ini motherboard ada plastiknya ya guys ya di sini. Jangan lupa buat dibuka nih plastik yang ini nih, ya. Oke. Gue buka dari sekarang aja deh ya. Untuk yang versi apa namanya WiFi, yang X3D WiFi dia dapet guys plastiknya, tapi kalau yang X3D biasa kagak ada plastik. Gue juga gak ngerti kenapa dibedain. Terus kalau kalian nanya heatsinknya kenapa nggak dipakai bang, kan udah ada heatsink ini. Kalau misalkan saya double gimana ya, nggak apa-apa, bebas guys. Terus ada yang nanya, bang di heatsinknya kan kayak ada plastik sama kayak gelnya gitu. Gel itu thermal pad. Nah plastik ininya dibuka teman-teman, yang gel thermal padnya jangan dibuka. Guys, kayaknya itu paket deh. Bukan deh, pedean gue, kirain abang paket. Sekarang RAM. Jadi rakitan ini temanya putih teman-teman. Dan memang kalau kalian pengen estetik gitu ya, ada harga yang harus dibayar guys. Pasti lebih mahal. Pengen casing akuarium ditambah putih, wah udah lumayan harganya. Kalau kalian nggak peduli sama looks, ini di 16.9, 16-an lah harus bisa kali, 16,5 gitu. Sip, semua udah ya. Mobo, prosesor, RAM, nanti bracket cooler kita nyusul aja sama SSD udah. Kita sekarang menuju ke casing. Ini dia casingnya teman-teman ya. Gamdias GC10M ya, versi 2 ya. Versi 2 tuh ada Type-C-nya. Versi 1 tuh ada atau enggak ya? Apa yang bikin beda versi 1 sama 2 ya? Gue kurang tahu deh. Lupa gue. Nah, casing ini udah include 3 fan teman-teman ya. Jadi samping reverse sama ini yang belakangnya forward. Jadi kalian tinggal nambah 3 fan reverse di bawah sama water cooling 360 guys. Terus kalau kalian bang, kalau casing kayak gini fan-nya berapa ya? Penuhin guys. Kalau kalian beli casing, supportnya fan-nya berapa, penuhin, itu buat sirkulasi. Nah, buat jalur kabel manajemen awal yang gua rapihin kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia track untuk kabel manajemennya enak ya. Dari tombol-tombol casing atau front panel dan kawan-kawan ya, power, reset dan kawan-kawan itu kesini guys. Nah, terus untuk fan ya, fan samping sama belakang ini nyambung nih ke sini, terus ke ujung. Jadi dia ada 2 tempat untuk ngekaitin kabel tis di sini dan di sini. Jadi ngaitinnya gampang ya. Terus untuk di casing ini tombol resetnya itu dipakai sebagai buat ganti-ganti lampu ya. Nanti kalau kalian mau sinkron RGB-nya ke motherboard,
tombol resetnya ditekan beberapa detik baru nanti dia sinkron ya. Kadang suka ada yang kaget, "Bang, kok ini udah dicolokin ke Mobo tapi nggak sinkron lampunya sama Mobo?" Kalian tekan beberapa detik guys. Terus dia colokannya bukan pakai PWM tapi pakai SATA dari power supply ya. Oke, kita sekarang masang Mobo dulu kali ya. Kita masukin Mobonya ke dalam casing. Nah, ini fan yang belakang nggak usah dilepas guys karena jaraknya masih lega, jadi masukin Mobo itu masih enak. Oke, ini obeng kita pakai. Oke, ini magnetnya gak nyaut ya. Tunggu, gue tuh lagi beli ini guys, lagi beli magnet ya, magnetizer. Disaranin sama viewer juga namanya Vessel, jadi nanti masuk ke sini guys, set kayak gitu. Tapi kita lihat nanti aja guys ya. Mana lagi tadi bautnya? Ya udahlah kita pakai yang ada dulu aja. Ntar juga ketemu. Oh ini guys. Saya soalnya sudah kesal dengan baut yang lepas hari-hari, lepas mulu, lepas dan jatuh. Itu kenapa ya gue lebih senang pakai obeng yang ini ternyata guys, yang daripada yang satu lagi tuh yang tadi dipasang buat di Mobo. Ini lebih berisik, tapi gue lebih nyaman pakai ini. Kalau kalian pengen tahu, "Bang, obengnya apa? Linknya dong, linknya." Kemarin kan ada kontennya guys, cari aja Gani GP obeng. Tuh gue bikin tuh di situ. Satu lagi guys, kita puter-puter. Nah, habis ini gue colokin yang dari casing dulu, terus kita pasang power supply. Kabel dari casing udah dicolok ya, jadi ini udah ada jalurnya teman-teman ke sini buat ngerapihin pakai kabel tis. Oke, sekarang kita akan pasang power supply-nya. Ini si Deepcool PN850M, sebuah power supply 850 watt. Harganya paling terjangkau bisa gue bilang ya, 1.4, dan garansinya 10 tahun. Dia sudah apa namanya? Sudah 80 plus gold, sudah cybernetic gold ya. Iya gold ya, saya ingat gue. Jadi bekal sampai RTX 5080 ini bisa. Dia udah punya kabel 12 VHPWR juga, dan dia fully modular, jadi bisa dicolokin yang emang kita butuhin aja ya. Oke, PS sudah kepasang. Ini kabel gua akan colokin offline. Abis itu kita akan pasang water cooling ya, dari radiator, blok, sama fan yang bawah. Kita akan time lapse teman-teman ya, biar tidak makan waktu. Dan sekarang kita tinggal tunggu fan-nya datang sama water coolingnya datang. Kalau udah datang langsung kita pasang dan ketemu di pemasangan VGA. Kita sudah clear teman-teman ya. Sebelum kita tutup dan pasang VGA, gue akan ngasih tahu jalur kabel manajemen ya. Dari casing tadi di awal udah bilang ya, dia masuk ke bawah ya, langsung mencolok ke areanya ya. USB 3 ke sini, terus audio di bawah ya, audio, USB sama front panel masuk ke kolong lah ya. Terus dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin Mobo ke sana, 8 pin VGA ke kolong, sama ada SATA di sini. Terus ini tempat buat hard disk, gue jadiin tempat buat naruh controller ya. Untuk fan itu jalurnya gampang ya, udah gue tarikin jadi dua fan ini jadi satu kabel, fan 3 di bawah jadi satu kabel, fan water cooling jadi satu kabel. Jadi kalau ada apa-apa maintenance-nya itu gampang ya. Kalau dari fan samping, powernya itu nggak pakai PWM, dia pakai SATA langsung ke power supply. ARGB-nya ini di sebelah kanan ya. Fan yang bawah ARGB sama PWM-nya di sini, jadi posisinya gampang. Water cooling 3 fan atas yang ini, ARGB water block yang ini, PWM-nya ke motherboard. Jadi masih gampang banget ngerakit di casing ini teman-teman. Kalau kalian ngincar casing Gamdias, gas aja ya. Kita akan tutup. Nah ini dia emang belum dapat dust filter ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau beli, bisa tuh, banyak kok di marketplace, murah dust filter mah guys. Oke, kita sekarang akan pasang
VGA ya. Dan di sini akhirnya guys, buat magnet obeng size sudah datang ya. Jadi dia masuk ke sini guys. Dan tadi gue udah nyoba masang ya, baut-baut water cooling gitu. Sangat mudah. Tidak ada lagi guys susah-susah apa namanya, baut-baut lagi. Nggak perlu gua magnet-magnetan yang kotak-kotak begini lagi. Cuman harganya jujur ya guys, ini ada overprice anjir. Kecil begini masa satunya 50 dan gak bisa beli satu anjir, harus beli dua gitu. Cepet dua. Yang begini 20.000 apa 30.000 gitu. Oke. Ini VG-nya 50-60 ya. BTW yang obeng-obengan itu udah gua kontenin teman-teman, ada di video sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian bisa tonton tuh. Oke. Kita akan pasang VGA-nya ya. Ini 50-60 yang warna hitam tuh setahu gua nggak ada plastik-plastikannya guys. Oh, ada di sininya ya. Oke. Aku lupa. Yang bawah ini gue lepasin, tapi untuk yang bagian ininya biarin aja sama yang punya. Oke, kita pasang ke sini. Kameranya lebih dekat kali ya. Ini kabel kita kesiniin. Sekarang rakit di casing ini masih gampang guys. Easy lemon. Pokoknya mati, tidak ada susah tuh. Ini aja nempel guys tuh sini. Nah guys, pas banget guys di sini azan dan rakitannya kelar. Jadi kita di sini nungguin azan kelar dulu, baru habis itu kita nyalain PC-nya ya. Oke. Yo, sudah nyolok ke listrik. Langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, PC sudah nyala ya. Kita tinggal tunggu masuk ke layar ya. Dan ini untuk fan-nya memang belum sinkron ke motherboard, jadi kita harus tekan di sini beberapa detik sampai dia sinkron. Nah, sip ya, kita tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke layar teman-teman. Di sini udah kebaca ya, MOBO, prosesor, RAM, SSD, suhu juga aman ya, selama di bawah 85 cuek ya. Oke, berarti video kali ini kita sampai sini aja teman-teman. Next video akan ada testingnya seperti biasa ya. Jadi kalau minat, linknya udah gue drop di deskripsi. Kalau dia mau rakit gas, DM Instagram gue namanya GeniGP. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.